Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat soal evaluasi pembelajaran di Google Classroom. Pada intinya membuat evaluasi di Google Classroom bisa dibuat menggunakan banyak cara. Bisa menggunakan Google Form, Quizzes, ataupun yang lainnya. Namun seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Google Classroom itu tersedia form atau Google Form. Jadi itu bisa dengan mudah untuk digunakan sebagai alat untuk membuat soal evaluasi. Entah itu evaluasi akhir subtema, akhir tema, evaluasi penilaian akhir semester, ataupun juga evaluasi akhir pembelajaran. Nah, langsung saja kita coba buat evaluasi akhir pembelajaran 1. Misalkan pembelajaran sudah dibuat, materi sudah dibuat, kita coba masukkan evaluasi pembelajaran 1. Pilih dibuat, pilih formulir. Kalau sudah dipilih, kemudian kita tunggu sampai formulirnya terbuka. Judulnya di kiri atas kita ganti evaluasi pembelajaran 1. Ini misalkan biar nanti nilai siswa bisa langsung terlihat dengan objektif, kita buat dengan pilihan ganda ya, option choice ya. Pilihlah jawaban perintahnya yang kalian anggap paling benar. Oke. Perintahnya pertama itu biasanya nama lengkap. Ini harus wajib diisi ya, teman-teman ya. Wajib. Kemudian kita biar menarik, kita tentukan temanya. Tema itu kita pilih gambar ataupun tema. Kalau misalkan tema sudah tersedia di sini di form, kalau gambar kita harus unggah dari komputer ya, foto ya. Kalau saya biasanya foto sekolah biar anak-anak rindu sekolah kayak gitu. Mudah teman-teman, kuncinya ada di satu, kemauan kita untuk mencoba dan mencoba. Kalau kita sering mencoba, segala sesuatu yang kurang pasti akan kita temukan dan akan menjadi perbaikan di hari berikutnya. Ya, tema sudah kita buat. Menarik bukan? Ya, SD Negeri 2 Kedungurang ya. Kalau sudah, kita ubah ini jadi kuis ya. Jawaban kita sembunyikan, terus kita aturan lain oke lah. Oh ya, ini biasanya kita terima kasih telah mengerjakan soal evaluasi pembelajaran 1. Ini ucapan terima kasih untuk siswa. Oke, kita simpan sudah. Kemudian kita coba buat soal yang pertama ya. Misalkan begini nih contoh soalnya nih. Pertanyaan pertama, berikut ini merupakan pengertian dari kesimpulan adalah misalkan ya ini contoh. Kalau misalkan teman-teman itu pasti lebih bagus membuat soalnya. Misalkan ini ya, yang pertama ini di sebelah itu misalkan pilihan inti sehari dari sebuah teks itu ya. Yang kedua, ide pokok dalam sebuah paragraf
3 kalimat utama dalam sebuah teks. Terus yang keempat, kalimat penjelas dalam sebuah teks. Ini pilihan ganda karena ini option, berarti harus ada jawaban kuncinya. Mana kuncinya? Misalkan kuncinya A ya, poinnya berapa, ini kita tentukan. Kalau misalkan nanti nilainya skala 100 skornya, soalnya misalkan 20, berarti ini skornya 5. Kalau soalnya 25 berarti skornya 4. Anggap saja nanti kita akan buat soalnya sebanyak 20 ya, berarti ini skornya 5 kali 20 kan 100 gitu sih. Udah. Nah, ini soal yang pertama. Berarti ini mopel bahasa Indonesia ya. Misalkan kita buat satu soal lagi lah ya. Oke. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah, ini ada mahkota, ada benang sari, ada kepala putih, dan yang terakhir ada tangkai putih. Oke, kita pilih kuncinya mana. Oke, benang sari ya. Skornya 5. Sorry, kepala putih. Oke, itu ya. Ini kita edit nih, sorry, bukan ini maksudnya. Benang sari. Nah, oke, enggak. Kita simpan, teman-teman. Oke, sudah. Ini jadi misalkan 2 soal. Soal berikutnya silakan bisa ditambahkan lagi dan seterusnya sampai dengan soal ke-20 misalkan mau 20 ya. Setelah jadi, kita bisa melihat respon dari siswa di sini. Tanggapan siswa yang telah mengerjakan. Nah, sudah, judulnya sudah jelas. Kita buat. Oke, teman-teman. Ya. Spreadsheet. Nah, di sini nanti yang sudah mengerjakan akan terlihat skornya berapa, namanya siapa, jawabannya bagaimana, dan rekap ini suatu saat bisa kita lihat di drive kita, di form kita ya. Kita bisa melihat setiap saat di sini respon. Kita buka formnya, kita lihat responnya. Kayaknya gitu ya. Oke, cukup teman-teman. Begitulah membuat evaluasi menggunakan form yang ada di dalam Google Classroom. Demikian teman-teman penjelasan yang sudah saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga hal kecil yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.